Halo, selamat datang kembali pada Massive Open Online Course dengan tema interaksi sosial dan struktur sosial. Baik, apa yang kalian tangkap setelah menyaksikan video singkat tadi? Bisa jadi ada yang melihatnya sebagai sebuah kerumunan. Atau bisa jadi di antara kalian ada yang melihatnya sebagai perbincangan antara satu orang dengan orang lainnya. Atau bahkan bisa jadi ada yang melihatnya sebagai sebuah interaksi antara individu satu dengan kemudian individu yang lain. Ya, interaksi sosial merupakan salah satu konsep esensial dalam sosiologi. Ada dua hal terjadinya interaksi sosial atau syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama yaitu kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Pertanyaan menarik berikutnya adalah, kenapa kemudian manusia membutuhkan orang lain atau tidak bisa lepas hidupnya tanpa bantuan orang lain? Jelas, karena manusia memang membutuhkan orang satu dengan orang yang lain. Karena manusia sesungguhnya tidak bisa hidup sendiri, sehingga kemudian melahirkan konsep yang diistilahkan dengan homo socius, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang sangat butuh bantuan orang lain. Abraham Maslow lalu membagi tingkat kebutuhan manusia secara hierarkis dengan model piramida, dengan membaginya menjadi 5 tingkatan secara hierarkis dan berurutan. Pada posisi yang paling bawah, kita sebut pada posisi yang paling penting adalah yang kemudian disebut dengan psychological needs. Seperti kemudian bahwa manusia butuh makan, butuh minum, butuh kemudian bernafas, buang air, dan sebagainya. Di level berikutnya, Maslow menyebutnya dengan istilah safety needs atau kebutuhan akan rasa aman, bahwa manusia ingin posisi dalam kondisi aman, sejahtera, dan kemudian terbebas dari penjajahan dan kejahatan. Di level yang ketiga, Maslow menyebutnya dengan social needs atau kebutuhan akan sosial, dalam arti bahwa manusia ingin membutuhkan manusia lainnya dan ingin dianggap sebagai bagian dari komunitasnya. Level berikutnya atau di level keempat, Maslow menyebutnya sebagai esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan, bahwa manusia memang butuh dihargai. Yang kelima, Maslow menyebutnya dengan istilah self-actualization needs atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Salah satu contoh konkretnya adalah bahwa manusia ingin bekerja, ingin mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan passionnya masing-masing. Nah, sekarang pernahkah kalian melihat ada seseorang yang kemudian meniru dengan ala-ala K-pop? Atau kemudian kalian melihat ada anak kecil yang sudah kemudian merokok padahal usianya masih sangat belia? Bisa jadi ada faktor pengaruh orang tua di sana. Nah, menarik untuk mencermati mengapa kemudian seseorang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ada faktor yang memengaruhi pola interaksi seperti itu. Paling tidak ada 5 hal yang memengaruhi pola interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi atau peniruan. Contoh yang jelas kentara terlihat pada bahasa. Anak kemudian belajar berbahasa melalui peniruan terhadap orang tuanya atau orang lain, baik itu keluarga maupun bisa jadi televisi yang seringkali dilihatnya. Nah, yang kedua yaitu identifikasi. Merupakan proses meniru pihak lain, seperti halnya imitasi. Hanya perbedaan identifikasi dengan imitasi adalah bahwa identifikasi jauh lebih mendalam daripada imitasi. Identifikasi adalah peniruan hingga pada tingkah laku dan juga cara berpikir seseorang agar kelihatan sama persis dengan idolanya. Berikutnya yaitu sugesti, yang kita kenal sebagai tindakan untuk mempengaruhi orang lain. Seperti misalnya, ada seorang penceramah yang menggunakan sugesti dalam memberikan tausiah pada jamaahnya, atau memberikan nasihat-nasihat
pada jamaahnya. Tentu saja, tujuannya agar anjuran yang disampaikan dapat diikuti oleh jamaah sekalian. Yang berikutnya adalah simpati. Simpati seperti memberikan ucapan bela sungkawa kepada saudara, teman, atau tetangga yang kemudian sedang tertimpa musibah. Yang terakhir adalah empati, yang sedikit berbeda dengan simpati. Jadi, empati tidak semata-mata merupakan ekspresi kejiwaan. Empati kemudian dibarengi dengan tindakan nyata yang mengekspresikan dari perasaan kejiwaan tersebut. Lalu, bagaimana dengan struktur sosial? Apa yang terlintas dalam benak kalian ketika mendengar kata struktur sosial? Bisa jadi, ketika mendengar kata struktur, yang ada dalam pikiran adalah susunan atau rangkaian. Atau bisa jadi ada yang memaknainya struktur adalah satu pola tertentu. Ya, secara bahasa, struktur berarti adalah susunan. Susunan satu relasi sosial yang pada gilirannya relasi-relasi ini yang akan membentuk satu struktur. Status sosial, baik itu ascribe status, assign status, dan achieve status, dan juga peran sosial yang dilahirkan dari sana, pada gilirannya kemudian akan membentuk satu struktur sosial. Ya, interaksi sosial dan struktur sosial merupakan konsep esensial di dalam sosiologi.